Oke, jadi sekarang kita bahas yang namanya ekologi. Ya, eko ini artinya lingkungan, sedangkan logi itu artinya ilmu. Jadi ekologi itu adalah ilmu yang membahas tentang lingkungan. Itu. Ekologi dibagi menjadi apa aja, Kak? Ya, ekologi itu ada beberapa. Ada ekologi komunitas, ekologi populasi, dan kawan-kawan. Ya, tentang eko. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk mengawali diskusi kita sore hari ini. Nah, pertanyaan pertama, kenapa lingkungan dan makhluk hidup itu berbeda-beda? Kita di satu bumi yang sama, jaraknya nggak terlalu jauh sebenarnya kalau kita bandingin sama alam semesta. Tapi kenapa bisa sebeda itu antara tempat satu dan tempat lainnya? Jadi kita itu berbeda karena yang pertama, kalau misalnya dari lingkungan, kita bisa ngelihat karena ada perbedaan iklim antara satu lingkungan sama lingkungan yang lainnya. Nah, perbedaan iklim itu yang mengakibatkan makhluk hidup itu berbeda-beda. Kita bisa lihat kalau misalnya di wilayah tundra sama taiga itu beda sama kalau kita lihat di wilayah tropis makhluk-makhluknya. Karena apa? Karena mereka beradaptasi pada suatu iklim tertentu. Kita bisa lihat harimau. Harimau itu hidup di hutan tropis. Karena badan dari harimau itu sudah beradaptasi untuk hutan tropis. Kalau misalnya kita taruh si harimau Jawa misalnya, kita taruh di tundra, nggak akan bisa hidup dalam waktu yang lama. Begitu pula kalau misalnya beruang kutub. Beruang kutub kita pindahin dari tundra ke hutan-hujan tropis, ya susah dia bakal hidup. Karena apa? Karena badan si beruang itu sudah beradaptasi untuk hidup di tundra dengan lapisan lemak yang tebal ataupun lapisan bulu yang tebal juga. Kalau manusia gimana, Kak? Nah, kalau manusia ini kasus spesial karena manusia itu dia itu harus hidup di lingkungan yang benar-benar cocok bagi dia. Gimana kalau misalnya manusia, kenapa manusia sekarang bisa hidup di mana-mana? Ya karena teknologi dari manusia itu sendiri. Jadi bukan karena manusia itu beradaptasi, tapi karena manusia itu dibantu teknologi supaya mereka bisa hidup di lingkungan tertentu. Contohnya kayak di wilayah-wilayah Rusia yang sangat dingin ataupun di wilayah Arab yang sangat panas. Gitu. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan iklim? Dulu kita tuh disatukan oleh sebuah benua atau super benua yang kita namai Pangea. Namun seiring waktu ada pergerakan lempeng tektonik kemana-mana. Setelah pergerakan lempeng tersebut, terbentuklah beberapa benua yang kita bisa kenal sekarang itu. Contohnya kayak Antartika, Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan seterusnya. Juga terbentuk samudra-samudra. Nah, samudra-samudra dan benua-benua ini mengakibatkan perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim ini didasari oleh perbedaan curah hujan sama suhu. Curah hujan ini didasari oleh besar atau enggaknya suatu benua. Jadi contohnya nih, kalau misalnya benua tersebut gede, terus ada gunung di dekat pantai. Di sebalik gunung tersebut otomatis bakalan kering. Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Kalau misalnya di dekat pantai ada gunung, nanti di belakang gunung tersebut kemungkinan besar bakalan menjadi daerah kering. Ini kasusnya di pulau yang besar ya, bukan pulau yang kecil. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Anginnya bisa. Ya, ya. Jadi bisa terjadi hal tersebut karena bisa jadi tadi pertama angin. Nah, karena awan yang membawa udara lembab terhalang sama gunung. Ya, benar. Jadi awan tersebut kan terbawa angin tuh. Nah kalau misalnya ada gunung, awan tersebut tuh nggak akan bisa melewati gunung tersebut. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah wilayah di sebalik gunung tersebut akan menjadi wilayah yang kering gitu. Nah kalau kita lihat nih, kalau misalnya kita lihat benua,
Misalnya ini benua Afrika. Di bagian-bagian pinggir dekat lautnya ini itu wilayahnya tropis ataupun mungkin beberapa wilayahnya hutan gitu. Sedangkan bagian tengahnya ini gurun. Kenapa bisa begitu? Karena semakin jauh suatu tempat dari laut, maka tempat tersebut kemungkinan besar tidak akan mendapatkan suplai air yang bagus. Ataupun kita bisa bilang bahwa tempat tersebut mengalami curah hujan yang rendah, sehingga curah hujan yang rendah tersebut membuat wilayah tersebut menjadi kering gitu. Nah, di sini kering yang dimaksud tuh adalah minim air. Di sini kita bisa bilang bahwa wilayah contohnya tuh kayak Antartika itu adalah wilayah yang kering. Karena apa? Karena di sana airnya berbentuk es. Jadi kita bisa bilang bahwa kita bisa simpulkan juga kalau misalnya wilayah Antartika itu adalah gurun dingin karena sama-sama nggak ada air dan curah hujannya rendah gitu. Oke. Nah, perbedaan iklim ini juga didasari oleh yang namanya suhu. Suhu ini dipengaruhi oleh sudut bumi. Bumi itu kan berotasi, tapi agak miring. Gini, terus di tengah. Jadi dia nggak lurus bener-bener ya nggak segini juga sih sudutnya, tapi ya nggak lurus. Nah, hal ini mengakibatkan si beberapa wilayah, itu contohnya wilayah-wilayah Rusia ataupun wilayah di bawah tuh Australia, itu bukan Australia juga sih. Wilayah kutub lah intinya. Wilayah-wilayah kutub tuh jarang terkena matahari dan juga beberapa dalam beberapa hal wilayah kutub tuh kan juga emang dingin ya. Awalnya memang dingin. Serta mereka tuh jarang terkena matahari. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat dalam revolusi rotasi bumi dan revolusi bumi juga, mereka tuh emang jarang banget kena matahari dari sudutnya tadi. Serta wilayah-wilayah atas ataupun wilayah-wilayah bawah dari garis altitude itu sangat jarang terkena matahari sehingga apa? Sehingga wilayah-wilayah semakin menjauhi dari garis ekuator itu bakalan menjadi wilayah yang semakin dingin. Sedangkan garis ekuator atau garis 0 derajat. Jadi kalau misalnya kita lihat bumi nih, ini bumi tengah persis di tengah itu kita namakan altitude 0 derajat. Semakin ke atas nanti ada 30, ada 60, ada dan seterusnya. Dan akan 90 mungkin kalau udah paling atas. Itu mengakibatkan semakin ke atas atau semakin tinggi altitude itu semakin dingin suatu daerah gitu. Oke. Contohnya seingat aku di dekat pegunungan Andes Kak di benua Amerika Selatan. Ya, ya di pegunungan Andes itu dia memblokade jadi satu bagian hutan, sebagian lainnya itu wilayah kering. Semakin tinggi gunung itu bisa membuat semakin panas suatu tempat dan semakin ekstrim perbedaan antara sisi satu gunung dan satu sisi lainnya. Ya, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, karena iklim ini berbeda-beda di tiap tempat, apa hubungannya iklim dengan makhluk hidup? Kalau kita lihat teorinya, makhluk hidup itu awalnya di Pangea, terus mereka pindah tempat ke beberapa tempat. Mulai dari ada yang migrasi ke Asia, ada migrasi ke Australia, sehingga di Indonesia sendiri itu terbagi menjadi 3 wilayah. Ada yang tahu wilayah apa aja? Wilayah makhluk hidup di Indonesia dan dipisahkan oleh garis apa? Ini geografi dasar ini. Ada yang tahu nggak? Daerah Asiatis, ya bisa. Asiatis, Australis, sama peralihan. Ya, ya benar ya. Jadi hewan-hewannya tuh ada yang ya ada yang daerah Asiatis atau aku lupa namanya apa. Terus ada daerah Australis di bagian timur, daerah Asiatis di bagian barat, serta daerah tengah contohnya kayak Nusa Tenggara itu daerah endemik. Daerah endemik ini daerah peralihan, jadi hewan-hewannya itu unik. Contohnya kayak apa Kak? Contohnya kayak komodo ataupun
Yang lemur mata besar tuh kalau di itu yang Tarsius ya, Tarsius. Juga salah satu contohnya. Gitu. Autis. Nah, autis ini siapa ya? Beda ini, beda. Beda kasusnya ini. Autis tuh yang nebangin hutan itu tapi nggak reboisasi, nah itu autis. Oke, lanjut. Nah, dari perbedaan iklim tersebut mengakibatkan makhluk hidup juga berbeda. Makhluk hidup berbeda itu diakibatkan oleh makhluk hidup yang beradaptasi pada iklim tertentu. Contohnya kayak apa, Kak? Contohnya kayak gurun. Di gurun, unta beradaptasi dengan mereka itu minum air dalam jumlah yang banyak dan disimpan. Nah, di punuk unta itu sebenarnya lemak ya, bukan cairan. Tapi unta punya cara sendiri untuk menyimpan cairannya. Kalau cadangan makanan ya di punuknya tadi. Nah, terus kalau misalnya hewan-hewan yang di daerah dingin itu membuat sebuah proteksi, isolasi dari panas supaya mereka bisa hidup di iklim tertentu. Contohnya kayak apa? Contohnya misalnya anjing laut. Anjing laut itu kalau kalian lihat bentuknya tuh emang kayak lurus-lurus doang gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian lihat dengan saksama ataupun kalian lihat bayi anjing laut sebenarnya itu bulu. Nah, bulu itu mempunyai struktur yang sangat tebel. Udah bulunya tebel, terus juga lemaknya tebel. Nah, lemak dan bulu yang tebel ini membuat sebuah sistem isolasi panas sehingga si anjing laut itu nggak akan kedinginan dalam waktu yang cepat gitu. Karena kalau kalian tahu si anjing laut ini juga hewan endoterm dan endoterm terus homeoterm lagi. Nah, jadi dia harus membuat sebuah sistem isolasi panas supaya panas yang dihasilkan dari diri dia sendiri itu nggak keluar ke lingkungannya gitu. Jadi iklim berubah duluan, lalu makhluk hidup ngikutin gitu. Nah, selanjutnya iklim kan makhluk hidup kan sudah mengikuti iklimnya. Lalu makhluk hidup di sini membuat suatu kelompok, suatu jaring makanan tertentu yang kita sebut sebagai komunitas. Lalu dari komunitas tersebut ada hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Nah, hubungan tersebut kita sebut ekosistem. Nah, karena ekosistem ini, makhluk hidup itu saling berketergantungan. Contohnya gini nih, misalnya kita buat sebuah jaring-jaring makanan. Misalnya ini tanah. Di tanah kaya akan mineral. Mineral ini membuat pohon tumbuh. Pohon tumbuh. Lalu pohon dimakan oleh serangga. Misalnya ini serangga nih. Ya, ya begitulah ya. Ini serangga. Lalu serangga dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Rantai ini membuat sebuah sistem yang adiktif gitu. Yang saling ketergantungan. Contohnya apa? Ketika nih, misalnya di sini ini kan serangga dimakan oleh katak. Katak, kita anggap aja katak. Terus katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, serangga di sini, kalau misalnya serangganya hilang, ini berabe. Karena apa? Kalau misalnya serangga hilang, otomatis populasi katak itu akan menurun drastis. Begitu juga ular sama elang. Elang mungkin oke lah, dia bisa mencari sumber makanan lain. Tapi untuk katak, karena makannya di itu serangga, itu bakalan jadi sebuah disaster bagi katak itu. Begitu pula kalau misalnya kataknya hilang. Cus, kataknya hilang. Terus, apa yang terjadi kalau misalnya kataknya hilang? Kataknya hilang, serangga itu bakalan naik populasinya. Peningkatan populasi serangga ini bisa mengakibatkan tanaman ini berkurang drastis gitu. Karena nggak ada yang mengontrol serangga ini. Serangga ini menghabisi tanam-tanaman. Tanam-tanaman habis, hancur sistemnya, dan ekosistem tersebut akan punah. Jadi itulah mengapa jejaring makanan itu menjadi sebuah ketergantungan bagi ekosistem gitu. Ya begitulah intinya. Nah, terus
Saya mau tanya di sini, kenapa Tuhan membuat jejaring makanan itu nggak panjang? Contohnya gini misalnya, contohnya jejaring makanan itu dari pohon, terus katak, enggak, terus rangga, terus katak dimakan misalnya rubah, rubah dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan bla 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 bla, sampai panjang gitu. Kenapa Tuhan membuat cuman tingkat trofiknya tuh tiga ataupun empat? Kenapa nggak panjang banget gitu? Ada yang tahu nggak kenapa? Yuk, kalau kata idealis tuh pikirkan secara logika. Ada yang tahu? Yuk, tidak ada yang menjawab, kita tidak lanjut. Oke, karena kepanjangan hilang satu repot semua kan nanti. Bisa. Ada yang jawab simplisitas, bisa. Energinya habis, bisa. Akumulasi racun, bisa. Ya, menarik jawaban-jawaban kalian. Kita lihat dari jawaban pertama, kalau kepanjangan hilang satu repot semua nanti. Ya, benar. Kalau misalnya nih, kita bayangin rantai panjang gitu. Terus misalnya tingkat trofik kedua setelah tumbuhan itu hilang, ya semuanya habis. Selesai, punah, tutup kisahnya. Terus jawaban kedua, simplisitas. Benar, karena ya nggak mau ribet juga. Kompleks, walaupun dunia sudah kompleks. Tapi kalau misalnya ini lebih kompleks lagi ya berabe juga. Selanjutnya, energi habis. Benar, tepat. Jawabannya sebenarnya jawaban utamanya adalah karena energinya habis. Jadi begini, kalau kalian lihat piramide energi, nih, piramide energi, yang paling bawah itu punya, kita bagi-bagi dulu. Nah, kalau kita bagi-bagi, paling bawah itu punya tumbuhan. Misalnya nih, dia punya sekitar 10.000 energi dari matahari yang didapatkan. Kalau satuannya itu berarti 10.000 joule. Tingkat trofik selanjutnya, kalau misalnya kita ikutin rumusnya, akan cuma dapat sekitar 1.000 joule doang energinya. Energinya kenapa bisa sejauh itu, Kak? Karena apa? Yang pertama, energi itu sebenarnya makanan itu sebenarnya nggak seluruhnya jadi energi. Jadi dari makanan tersebut cuma 50% yang akan menjadi energi. 50%-nya lagi kemana? 50%-nya lagi itu jadi energi panas. Begitu juga nanti yang jadi energi nih, 50% yang jadi energi, 25%-nya energi panas, 25%-nya lagi ATP. Jadi cuma 25% yang kita dapatkan dari makanan itu yang bisa menjadi energi. Itulah kenapa berkurang sejauh itu antara tingkat trofik A sama tingkat trofik B. Itu. Kalau misalnya kita terusin nih sampai tingkat traffic paling atas, kita lihat di sini, sorry ada yang nelfon. Oke. Nah, tingkat traffic selanjutnya cuma dapat 100 energi. Tingkat traffic selanjutnya dapat 10 energi. Selanjutnya, yang paling puncak cuma dapat satu energi doang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat yang pertama ini misalnya tumbuhan, yang keduanya tadi serangga, yang ketiganya katak, yang empatnya ular, yang kelimanya apa? Manusia misalnya. Jadi efisiensi energinya itu sangat-sangat tidak efisien gitu. Oke? Nah, ada jawaban kalian yang lumayan menarik juga. Akumulasi racun. Ya, benar. Bisa juga. Kalau misalnya kita bentar guys, teleponan dulu. Oke. Ya, lanjut. Jadi kita lanjut nih. Tadi tentang akumulasi racun. Kalian bayangin kalau misalnya laut itu tercemar. Laut tercemar nih. Selanjutnya apa yang terjadi kalau misalnya laut tercemar? Laut tercemar otomatis plankton yang ada di laut itu bakalan terkontaminasi oleh racun tersebut.
Jadi kalau misalnya plankton tersebut, semua plankton yang ada di laut terakumulasi oleh racun, kalian bisa bayangin plankton tersebut udah dilanjut, sorry, plankton tersebut dimakan oleh krill ataupun udang-udang kecil lah. Plankton dimakan oleh udang. Satu udang misalnya makan 5 plankton, otomatis sudah banyak dong akumulasi racun di udang. Misalnya di plankton, satu plankton itu punya sekitar satu plankton 5 racun. Berarti udang tersebut udah makan sekitar 5 pangkat 2, 25 racun. Kalau misalnya tiap udang ada hewan, contohnya kayak ikan misalnya, ikan apa ya? Ikan tuna. Ikan tuna makan udang. Tiap ikan tuna cuma makan 5 udang. Berarti 25 pangkat 2 udah berapa? Udah 625 akumulasi racun di tuna tadi. Nah, tuna dimakan lagi oleh hewan yang lebih besar, contohnya hiu. Berarti pangkat 2 lagi. Terbayang kan berapa banyak racun yang terakumulasi di tingkat trofik paling atas. Jadi, itulah kenapa dasarnya manusia itu nggak boleh makan dari laut yang tercemar. Karena ini, manusia adalah tingkat trofik paling atas. Nah, semakin tinggi tingkat trofik, semakin mungkin terakumulasi oleh racun. Oleh karena itu, untuk menghindari manusia keracunan, ya kita menghindari makan makanan dari yang bahan tercemar gitu. Oke. Kak, maaf agak out of topic. Kan evolusi meskipun acak menuju peningkatan efisiensi asimilasi. Apakah mungkin setelah jutaan tahun rantai makanan bisa menjadi lebih panjang? Oke, menarik. Secara acak itu evolusi secara acak meningkatkan efisiensi asimilasi. Kalau misalnya kita lihat jutaan tahun kemudian, mungkin kalau untuk rantai makanan yang lebih panjang, itu kemungkinan besar belum atau tidak terjadi, ya. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Bisa jadi dunia sudah tamat duluan ataupun ada hal-hal lainnya yang mengakibatkan perubahan makhluk hidup. Tapi kalau misalnya kita anggap nggak ada perubahan sama sekali, efisiensi energi yang didapatkan di satu rantai trofik dan dilanjutkan ke rantai trofik lainnya, itu kan tetap 10%. Semakin efisien manusia misalnya pakai energi, tetap aja energi itu akan berkurang semakin naik, semakin ke atas. Jadi mungkin jawaban saya kalau misalnya begitu mengikuti evolusi, kayaknya nggak akan mungkin bahwa jutaan tahun lagi rantai akan lebih panjang karena Tuhan sudah membuat sistem bahwa hewan itu terbagi menjadi herbivore, carnivore, omnivore. Dari situ, kalau misalnya kita mengacu ke konsep herbivore, carnivore, omnivore yang dimasukkan ke rantai makanan, otomatis bahwa nanti kalau misalnya konsep herbivore, carnivore, omnivore itu nggak berubah, panjang rantai makanan itu nggak akan sepanjang atau nggak akan lebih panjang dari yang sekarang karena masih ada hukum tersebut yang mengikat. Kecuali kalau misalnya ada hewan satu lagi gitu selain herbivore, omnivore, carnivore itu bisa mungkin terjadi. Oke, itu mungkin jawabannya. Oke, lanjut. Oh, udah. Berarti, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita pindah PPT, kita pindah ke dagingnya, ke materi ekologi. Oke, ada yang ditanyain? Uh, ngapain? Oke. Jelas, Kak? Belum, Kak. Man. Oke, kita lanjut berarti ya. Kita lanjut ke membahas materi dagingnya, yaitu ekologi. Ya, kita bisa lihat gambarnya di sini ada 4 yang mewakili 4 daerah mungkin.
Dua dari terestrial, dua dari akuatik. Satu dari tropis, satu dari tempat yang kering, Sahara. Contohnya di Amerika mungkin. Lalu ada akuatik yang dangkal, sama akuatik yang ini mungkin lumayan dalam ya, karena udah banyak cumi-cumi di sana. Oke, ini reference buku referensinya mungkin ada dari Campbell sama di Stilling kalau mau. Ya, kita belajar tentang unit 8 ekologi. Ya, kita mulai dari ekologi populasi. Nanti kalau misalnya udah dibahas, skip aja ya bilang. Bilang skip kalau misalnya ada materi yang udah dibahas. Oke? Ya, sepertinya ekologi populasi ini membahas tentang ekologi, ilmu tentang lingkungan di bagian populasinya. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak density, dan terus species richness, spesies lagi. Udah itu doang sih. Ya, kebanyakan ya tentang density, distribution, structure, and population size. Itu aja. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang membuat populasi itu berubah? Yang membuat populasi berubah itu adalah adanya kelahiran, kematian, imigrasi, emigrasi. Imigrasi sama emigrasi ini disatukan menjadi transmigrasi. Atau mungkin ya sebenarnya dasarnya adalah empat ini gitu. Ya, terus kalau misalnya kita lihat, ini ada tiga grafik. Mereka ini selalu nge-reach atau selalu mengikuti stable size ataupun ada kayak sebuah batas untuk mereka bertumbuh, nggak akan bisa lebih dari sana. Terus mereka juga bisa untuk fluktuatif, tergantung keadaan pada waktu itu. Ada juga yang naik turun. Nanti kita bisa tahu. Mungkin yang stable sama yang fluktuatif ini nanti kita bahas. Tapi yang regular cycle ini, mungkin aku kasih contoh. Yang regular cycle ini adalah carnivore sama herbivore. Yang kita fokus kalau misalnya di suatu tempat nih, kita fokusnya ke misalnya di tempat tropis yang kita isolasi. Nah, di tempat tersebut cuman ada misalnya, ini nggak bisa coret-coret ya. Nah, cuman ada misalnya rubah sama apa ya yang dimakan rubah? Tikus. Nah, di awal-awal rubah sama tikus itu misalnya sama tingginya. Lama-kelamaan tikus akan dimakan oleh rubah. Tikus dimakan oleh rubah sehingga populasi tikus bakal turun. Populasi tikus turun, otomatis populasi rubah juga turun. Nah, populasi rubah yang turun ini mengakibatkan populasi tikus naik lagi karena pemangsanya hilang. Ngerti? Lanjut, setelah populasi rubah ini turun dan populasi tikus ini naik, dalam suatu waktu nanti populasi rubah ini akan naik lagi karena mangsanya banyak. Populasi rubah naik, terus rubah makan banyak dari tikus, populasi tikus turun lagi, dan begitu seterusnya. Itulah kenapa bisa membuat sebuah cycle. Ini terjadi kalau misalnya nggak ada gangguan dalam ekosistem tersebut. Kalau misalnya ada gangguan, cycle ini bisa berubah tergantung gangguan apa yang terjadi. Begitu. Oke? Nah, dalam konsep ekologi populasi, itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya density atau kepadatan, densitas. Kepadatan itu kita bisa ibaratkan misalnya di sebuah kota nih, Jakarta. Luasnya ada 40 kilometer persegi. 40 kilometer persegi dihuni oleh 4.000 orang. Nah, itu namanya densitas atau kepadatan. Berarti kepadatannya berapa tuh? 4.000 orang per 40 kilometer. Berarti kalau kita coret, 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 berarti 1.000 orang per kilometer ya. Ya, itu namanya densitas. Jadi satuannya adalah number of individual per unit area atau volume.
Kalau misalnya kita buat lagi berarti N per area. Area itu apa kalau misalnya gitu? Ya lupa lah di dimensi. Nah, kalau dispersi itu artinya penyebaran. Penyebaran itu membuat sebuah pattern. Pattern ini bisa terbagi-bagi menjadi beberapa pattern tergantung penyebaran tersebut. Penyebarannya dipengaruhi oleh banyak hal, kawan-kawan. Nanti kayaknya ada, kalau nggak salah ya, ada harusnya tentang dispersi. Kita lanjut dulu. Nah, untuk mengukur sebuah populasi, kita menggunakan sebuah metode yang namanya capture, mark, capture. Ini mungkin rumusnya agak tricky kalau misalnya kita lihat di sini. Kalau aplikasinya itu adalah contohnya gini nih, pakai anotasi aja. Oke, ya. Kita punya sebuah populasi. Misalnya nih, sebuah populasi yang ada di hutan. Kita ingin mengestimasi berapa hewan yang ada di hutan tersebut. Gimana caranya? Kita pakai metode ini, capture, mark, recapture. Tapi metode mark, recapture ini, dia perlu sebuah syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah nanti hewan yang kita tandai itu harus diterima oleh populasi. Syarat lainnya juga, hewan yang kita pakai sebagai subjek itu adalah hewan yang bisa bergerak. Ingat ya, hewan. Kalau tumbuhan itu bukan pakai metode ini, ada metode lain. Nah, cara menghitungnya gimana? Yang pertama, kita menangkap beberapa hewan, misalnya kita menangkap di hutan. Misalnya kita anggap aja kita nangkap ayam di hutan, ayam hutan. Kita menangkap pertama dapat 15 ayam. Setelah itu, setelah kita dapat 15 ayam, kita lepasin lagi ayam tersebut, kita kembalikan ke hutan. Tapi ayam yang kita eh, tandai tersebut harus ya, sorry. Ayam yang kita lepas tersebut harus kita tandai dan harus diterima oleh populasinya. Oke, 15. Lalu beberapa hari kemudian kita tangkap lagi beberapa ayam di hutan tersebut. Anggap aja ini berarti penangkapan pertama. Oke, di penangkapan kedua kita tangkap lagi. Nah, ternyata setelah kita tangkap lagi, kita dapat sekitar mungkin nih kita dapat 20 ayam. Tapi di antara 20 ayam tersebut ada sekitar misalnya dua ayam yang ternyata sudah tertandai sebelumnya. Nah, dari hasil ini kita bisa mengestimasi berapa populasi ayam di hutan tersebut. Gimana rumusnya? Mungkin di sini makanya S kali N per X. S ini apa? S itu adalah berapa individu yang kita tandai di pertama tadi. Oke? Yang kedua, ada N. N itu apa? N itu berapa individu yang kita dapatkan di penangkapan kedua, totalnya, termasuk yang kita tandai tadi. X, selanjutnya ada X. X itu apa? X itu adalah individu yang yang di penangkapan kedua itu ternyata sudah ditandai. Oke? Berarti kita masukkan ke rumus sekarang. 15. Kalau sesuai rumus berarti S adalah 15. Ini S. Ini N kecil dan ini X atau recapture. 15 dikali 20 per 2. Berapa tuh? Coret, coret, 10. 15 kali 10 berarti ada sekitar 150 ayam di hutan tersebut. Ini hitungan kasarnya ya. Kalau misalnya mau dapat hasil yang lebih baik, kita menggunakan metode ini berulang kali, bisa sampai 5 kali ataupun 10 kali. Tuh. Oke, ini cuman estimasi population size, tapi estimasi ini nggak akan beda jauh sama hasil akhirnya. Kalau misalnya perhitungan kalian bener. Untuk ingat rumusnya gimana, Kak? Ini soalnya bisa jadi kemungkinan besar itu ini karena rumusnya mudah.
Mungkin rumusnya nggak dikasih oleh Toby. Jadi mungkin kalau kalian mau ngapal, metodenya itu namanya CMR, Capture Mark Capture. Berarti rumusnya ada CMR juga. C kali M, CM, R per R. C itu apa? C itu capture. Capture yang pertama. Enggak, sorry. C itu capture yang kedua. Sedangkan mark itu individu yang pertama kali kita tangkap, terus kita lepaskan lagi. Berarti yang punya tanda atau mark. R itu recapture. Individu yang kita tangkap kembali. Yang udah ditandai. Kalau mau nginget mudahnya sih gitu. Kalau ada cara lain, silahkan. Oke, kita lanjut. Oke. Sekalian ini dihapus, bisa nggak? Hapus semua. Bisa. Keluar akun doang. Oke, kita pakai ini aja dulu nanti. Nah, lanjut. Selanjutnya ada pattern of dispersi. Dispersi itu kan tadi penyebaran. Penyebaran suatu makhluk hidup itu terserah atau bebas. Tapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada yang tahu nggak kenapa makhluk hidup itu menyebar dan faktor apa yang menyebabkan makhluk hidup tersebut bisa menyebar? Contohnya gini nih, enggak. Faktor apa yang menyebabkan penyebaran tersebut memiliki pola? Gitu. Ada yang tahu nggak? Dendam. Enggak, bukan dendam ya. Resource. Ya, benar. Jadi sumber daya. Hehe, ya, ya. Jadi ya benar ya. Benar, sumber daya. Oke, kalau misalnya kalian udah tahu ini karena sumber daya, coba kalian pikirkan secara logika nih guys. Kelimpahan makanan mengurai persaingan. Bisa, bisa paling enggak. Bisa juga. Oke, karena ada yang bilang kelimpahan makanan dan mengurangi persaingan, saya mau tanya ke Anda sekalian. Coba, kalau misalnya clam, uniform sama random, kalau misalnya clam itu sumber dayanya gimana, persaingannya gimana? Kalau misalnya uniform, persaingannya gimana, kelimpahannya gimana? Begitu juga yang random. Oke, ada yang bisa ngejawab nggak? Yuk, silahkan. Ada yang tahu nggak? Kalau clam sumber dayanya gimana, uniform gimana, random gimana, clam juga tadi persaingannya gimana antar individu? Apakah mereka soliter atau sosial? Uniform gimana? Random gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ya? Ada yang tahu tidak? Oke, ada beberapa yang menjawab. Kalau kelam itu sumber daya alamnya terkonsentrasi di beberapa titik aja, di titik lainnya dikit. Kelam makanannya terpusat. Ya, menarik. Jawabannya bisa dianggap benar. Ya, benar ya. Jadi kalau kelam itu makanannya terpusat di satu titik. Contohnya itu kayak bintang laut. Misalnya kalau uniform, soliter terus merata, random juga. Random juga. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau clam, kalau kita lihat persaingannya karena mereka ini dempet-dempetan, berarti mereka ini adalah hewan yang sosial. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak sapi mungkin. Sapi di padang A, B, C, D, E. Nah, itu clam. Bisa jadi. Nah, sumber daya dari kelam ini itu tuh terbagi tapi terpusat di beberapa titik doang. Contohnya kayak ini misalnya. Kenapa bintang laut terpusat di sini semua? Ya karena mungkin di sana ada makanan. Kalau misalnya kalian lihat juga, kalau kalian pernah lihat apa sih hewan itu bahasa Indonesia itu lembing, lembing ataupun hewan apa kalau di lembing atau kepi atau lembing. Nah, itu kan mereka ngumpul di tempat gelap terus tertutup. Nah, itu juga bisa kita sebut kelam mungkin ya. Karena apa? Karena di sana ada perlindungan gitu. Oke, selanjutnya yang uniform.
Uniform ini berarti kalau kita lihat mereka ini teratur. Karena teratur berarti makannya, makannya ini merata, semuanya ada makanan. Jadi nggak perlu berebut di satu tempat. Penguin, contohnya. Bisa. Kalau di tumbuhan ada yang tahu nggak uniform itu contohnya apa? Contoh uniform di tumbuhan. Ada yang tahu? Rumput pinus. Kalau lumba-lumba termasuk memiliki pola penyebaran bergerombol bukan, Kak? Lumba-lumba. Lumba-lumba itu mereka sosial, tapi polanya bergerombol atau enggak bisa jadi bergerombol. Karena mereka hewan sosial, yang biasanya random itu biasanya mereka soliter. Oke, beberapa yang ngejawab rumput pinus. Oke, kalau misalnya kita lihat nih, sebenarnya guys, salah satu contoh dari uniform itu adalah kalau kalian lihat tuh dari pesawat, kalau kalian pergi ke Riau, lihat ke bawah, nah itu adalah contoh uniform. Contoh uniform itu adalah kebun sawit atau kebun-kebunan lah, mau kebun karet, kebun sawit, kebun gandum. Nah itu uniform. Karena jarak antar manusia atau antar hewannya itu sudah teratur. Sumber dayanya aman dan juga persaingannya bisa jadi tinggi, bisa juga rendah. Kalau misalnya sudah tertata kayak industrial, tadi tanaman industrial, yaitu sumber mereka bukan karena persaingan berarti, tapi lebih karena udah emang ditanam di situ. Tapi kalau misalnya di hewan, kita lihat kenapa persebaran uniform, berarti karena mereka itu hewan yang soliter. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita lihat tuh kucing, kucing ataupun kucing-kucingan, Felidae. Mereka itu perkembangannya enggak hidupnya itu soliter. Jadi menandai wilayah. Nah, kalau misalnya ada yang masuk wilayahnya itu bakal dihajar. Nah, itu memberikan sebuah tempat ataupun sebuah pattern yang namanya uniform. Lalu random. Nah, random ini mereka bebas di mana aja. Berarti apa? Berarti di sini resource-nya itu banyak, resource-nya banyak. Lalu lalu selain itu juga, selain resource-nya banyak, persaingannya juga kemungkinan besar sedikit antar tumbuhan ataupun antar hewan gitu. Nah, pinus masuk ke mana Kak? Atau rumput? Pinus sama rumput kemungkinan besar masuknya ke random. Menurut saya mungkin itu. Karena apa? Ya karena mereka nggak nggak memikirkan apapun untuk hidup di suatu tempat begitu. Kalau misalnya rumput tersebut sudah ditata nih, tiap 1 meter ada rumput, tiap 1 meter ada rumput. Pinus juga kalau ditata, tiap 1 meter ada pinus. Yaitu bukan random lagi, itu uniform namanya. Itu. Oke? Tapi kemungkinan besar pinus juga bisa sih uniform, tergantung tempat mungkin. Oke, lanjut. Ya, ini patternnya bisa lihat. Kalau tumbuhan alelopati masuk uniform, ya bisa jadi iya. Tumbuhan alelopati kalau kita lihat di gurun, enggak bukan di gurun, di savana. Contohnya kayak tumbuhan kalau kalian main Minecraft tuh yang warna oranye, tumbuhan akasia, kayu akasia. Ya akasia kan namanya yang oranye tuh ya akasia. Akasia itu dia dia tuh sangat benci kalau misalnya ada pohon lain di daerahnya. Itulah kenapa di sekitar savana itu cuma ada pohon akasia doang, sisanya nggak ada. Karena apa? Karena dia bisa mengeluarkan racun melalui mekanisme apa? Alelopati. Mekanisme alelopati itu membuat tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya itu menjadi mati. Kalau misalnya kita lihat di savana, kalau misalnya kita ambil contohnya si akasia tadi, mungkin bisa dia masuk uniform kalau misalnya akasianya banyak gitu. Oke? Pertanyaan yang menarik. Ini contohnya tadi gambar-gambarnya ini clown.
Plum tuh ya bisa bintang laut. Uniform itu penguin, walaupun penguin ini nggak soliter, sosial, tapi mereka itu punya, kalau misalnya lagi istirahat di suatu daratan, mereka itu cenderung nggak terlalu nempel satu sama lain. Kalau random, contohnya bunga di taman, itu random. Oke, kita lanjut ke ekologi populasi selanjutnya yaitu demografi. Demografi, demo artinya penduduk, grafi artinya pendidikan atau bukan, grafi itu artinya ilmu, punya ilmu tentang penduduk. Jadi ilmu ini membahas tentang kependudukan ataupun kehidupan, kematian, dan statistika. Nah, di hewan sendiri, demografi hewannya terbagi menjadi tiga. Ini namanya apa ya? Grafik kematian. Grafik kematian ataupun apa ya ini? Aku lupa nama grafiknya. Lifespan tipe demografi atau apa gitu. Nah, pokoknya dia terbagi menjadi tiga tipe untuk hewan itu sendiri. Ada tipe 3, tipe 2, sama tipe satu. Beda tipe-tipenya ini apa? Kalau misalnya tipe 3, mereka tuh mempunyai banyak anak di awal, tapi saking banyaknya anak, yang survive itu dikit doang. Kalau misalnya yang dua, itu tuh mereka balance nih, banyak anak sama anak yang hidupnya tuh balance. Kalau misalnya tipe satu, mereka punya anak dikit, tapi kemungkinan anaknya hidup itu tinggi. Contoh-contohnya apa? Kurva kesintasan. Oh iya benar. Ya, ini namanya kurva kesintasan. Maaf, aku lupa tadi. Jadi yang nomor 3 itu contohnya kayak hewan-hewan yang keluarga serangga atau antropoda. Itu yang nomor 3. Kurva kesintasan 3. Kalau misalnya mamalia kecil, contohnya kayak tupai dan sebagainya. Kucing juga. Itu tipe 2. Sedangkan mamalia besar seperti gajah, manusia, beruang, dan sebagainya itu ada di tipe satu. Nah, selain dari grafik ini yang bisa kita lihat dari slide ini ada yang namanya live death table. Live death table ini artinya ada apa aja. Ini ada, kalau misalnya kita lihat di sini ada yang paling kiri ini age, lalu number, start of year, baru kita lakukan perhitungan di selanjutnya seperti proporsi, berapa yang mati, laju kematian, dan berapa ekspektasi kehidupan. Nah, ekspektasi kehidupan tuh berapa kemungkinan kita, berapa tahun lagi mungkin kita masih hidup gitu dalam tahun. Nah, di sini tabel yang atas ini bisa memberikan kita sebuah pengetahuan bahwa hewan yang kita hitung ini masuk ke kurva kesintasan yang mana. Kalau kita lihat di sini, kalian bisa identifikasi nggak? Ground squirrel itu masuk ke kurva sintas yang kedua atau yang ketiga by the graphic. Ada yang tahu? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, life expectancy-nya itu stabil 1,1111. Death rate-nya juga stabil tuh, nggak jauh-jauh dari 0,5. Berarti apa? Karena mereka itu stabil, berarti mereka termasuk ke kurva kesintasan 2. Begitu. Oke. Yang selanjutnya ini table selanjutnya reproductive table for building ground squirrel Antioga Pass. Ini mungkin ya sama aja ini untuk memberikan sebuah data doang sih. Yang mungkin yang dihitung tuh nggak terlalu bagaimana-gimana gitu. Jarang dibahas juga. Nah, ini untuk sebuah live date table yang lengkap. Ada number alive, number dying, probability surviving, dan seterusnya. Nah, di sini kalian tuh cuma perlu tahu eh, cara ngitungnya aja. Kalau misalnya kalian udah lihat nih, misalnya nx dikurang nx plus 1, berarti nx ini dikurang ini. Berarti berapa? 199. Tulis di sini. Nah, nanti itu
Kalau misalnya di OSN, ini baru dibahas di OSN kalau nggak salah sama di KSM. Sekarang OMI ya namanya. Ya, OMI. Itu tuh ngebahasnya begini. Nanti ini tabel semuanya kosong. Kecuali mungkin number of life sama number dying. Enggak, number life doang mungkin. Cara ngitungnya gimana? Yang lainnya udah disediain harusnya. Gimana cara menghitungnya? Di Platnas juga kalau nggak salah masih ngebahas gini-ginian. Jadi kita cuma ngisi tabel tersebut, ngikutin rumus yang ada di sini. Kalau misalnya proportion surviving berarti nx dikurang n0. N0 ini apa? Kelas yang pertama, kelas 0 sampai 1. Berarti berapa tuh? Mortality berarti nx 1000. 1000 dibagi enggak, 0 dibagi 1000. Enggak, ini 1000 bagi 1000, 1. Nah gitu. Mortality rate gimana? Dx per nx. Dx 199 kita udah dapat tadi dibagi nx. Dan seterusnya. Mungkin ini Tx sigma Lx. Sigma Lx berarti semua Lx yang ada di sini kita jumlahkan yang ada. Dari misalnya nih Lx yang pertama, sigma Lx yang satu ini dapat 7053 dari mana? Kita jumlahin semuanya. Nanti hasilnya di sini. Angka selanjutnya yang kelas selanjutnya gimana kita bisa dapat? Kita jumlahin dari mulai yang sini sampai ke bawahnya. Begitu juga yang ini dari sini ke bawahnya, dari sini ke bawahnya gitu untuk dapat yang total years life. Kalau life expectancy gimana? Tinggal kita bagi yang TX tadi kita bagi NX number life. Dah ketemu hasilnya. Gitu. Itu untuk menghitung life death table. Ini tadi kurva kesintasan ada tipe 3, tipe 2, tipe 1. Ini juga untuk yang tadi udah kita bahas. Nah, dalam kelahiran ataupun kehidupan makhluk hidup, mereka itu akan terus mengalami kembang biak. Perkembangbiakan ini bisa kita hitung dari berapa jumlah populasinya. Nah, perkembangannya terbagi menjadi dua. Ada eksponensial, sama satu lagi ada yang tahu nggak apa selain eksponensial? Tentang pertumbuhan, pertumbuhan populasi. Ayo, logistik. Ya, benar ya. Jadi satu eksponensial, satu lagi logistik. Eksponensial tuh yang mana? Kita abaikan aja rumusnya. Jadi eksponensial itu adalah kurva yang pertumbuhannya itu signifikan, melonjak drastis. Contohnya ini bisa kita lihat awalnya dari tahun 1900 sampai tahun 1960. Ini masih pertumbuhan logistik, pertumbuhan yang dikit doang tumbuhnya. Sedangkan tiba-tiba nih dari 1960 sampai 1970 itu naik signifikan. Nah, ini yang namanya kita sebut pertumbuhan eksponensial. Kalau manusia, ya manusia juga begini kurvanya. Dari tahun misalnya tahun 100 sampai tahun 1000 berapa, itu bentuknya masih lurus-lurus aja. Tapi tiba-tiba di tahun 1900 ataupun 2000-an awal itu sudah melonjak drastis. Karena apa? Karena pertumbuhan penduduk tadi semakin banyak penduduk. Dan tidak ada yang membatasi kelahiran manusia. Itu semakin eksponensial. Tuh. Oke. Nah, ini kita bandingkan eksponensial sama logistik. Eksponensial itu kan tumbuh terus ke atas tuh, luar, karena nggak ada yang menghalangi. Tapi logistik di sini tetap pertumbuhannya itu nggak nambah lagi di suatu titik. Titik tersebut yang kita namakan sebagai carrying capacity. Pertumbuhan sawit di Indonesia bisa jadi itu yang biru ya. Oke. Selanjutnya, karena logistik ini ada yang membatasi. Apa yang membatasi logistik? Carrying capacity. Carrying capacity ini bisa berupa apa? Banyak hal. Kalau misalnya kita lihat di suatu pulau, misalnya ada banyak populasi kera. Populasi kera ini awalnya eksponensial, tapi tiba-tiba di satu titik dia pertumbuhannya menjadi logistik. Karena apa? Misalnya
kera tersebut kehabisan sumber daya sehingga banyak yang mati, banyak juga yang hidup. Banyak yang mati dan tidak seberapa yang hidup sehingga menjadi stabil populasinya. Kalau eksponensial berarti nggak ada yang membatasi sampai di suatu titik menjadi populasi tersebut menjadi logistik. Gitu. Kalau di tumbuhan bisa juga menjadi logistik karena apa? Karena sumber daya juga ataupun karena adanya predator. Jadi penting adanya predator karena untuk menstabilkan ataupun menghomeostasis kalau di hewan ya, ya pokoknya menjadikan suatu populasi itu normal kembali, nggak berlebihan dan juga nggak berkurang. Itu fungsi dari predator. Nah, manusia sekarang itu nggak ada predatornya. Sehingga apa? Sehingga pertumbuhan manusia sampai sekarang itu masih eksponensial. Begitu. Oke? Nah, ini yang kita sebut tadi carrying capacity. Carrying capacity itu adalah maksimum populasi yang bisa didukung oleh suatu lingkungan. Kalau misalnya udah di atas itu, nggak bisa. Kalau misalnya nih, populasi ini udah mulai muncak nih, mulai ke atas, set, nggak akan bisa. Karena apa? Karena banyak populasi yang bakal mati, banyak individu yang mati, bakalan balik lagi dan nggak menjauhi dari titik carrying capacity-nya. Bisa jadi grafiknya mungkin naik turun kayak begini. Ya, set, 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 set. Tapi tetap nggak akan jauh dari carrying capacity. Nggak akan di sini, nggak akan di sini. Karena apa? Karena carrying capacity itu membatasi populasi untuk stabil, nggak naik, nggak turun. Oke, itu. Kecuali ada gangguan, sekali lagi. Kecuali kalau ada gangguan dari eksternal. Itu. Oke, kita lanjut. Ini contohnya dari pertumbuhan logistik. Contohnya paramecium. Paramecium yang di lab. Mungkin kita nggak bisa ngambil contoh paramecium doang karena paramecium itu kan kalau kalian tahu makhluk-makhluk mikroorganisme kalau misalnya kita tumbuhin di cawan Petri itu bakalan punya beberapa fase. Ini bukan ini spesifiknya ke bakteri sih sebenarnya. Bakalan ada fase lag, fase eksponensial, fase stagnan, lalu ada fase dead. Jadi nanti kalau kita terusin ini grafiknya, kita panjangin lagi, nanti bentuknya bakalan gini. Set, ini fase lag awal-awal, lalu eksponensial, stagnan, terus set, tiba-tiba nanti turun gini dan habis. Turun gini karena apa? Karena kehabisan sumber daya. Kecuali sumber daya yang kita berikan itu unlimited yang ada di cawan Petri tersebut. Gitu. Bagi kalau misalnya ini dapnia, jadi bisa juga untuk logistik. Nah, di sini kita bisa lihat nih, dia naik di bagian sini, tapi turun lagi. Nah, berarti di bagian sini kelahirannya meningkat, tapi di suatu titik nanti kematiannya juga tinggi. Kematian tinggi ini yang mengakibatkan populasinya itu turun lagi sampai ke carrying capacity. Nah, ini turun. Di sini turun nih, lebih bawah daripada carrying capacity, tapi naik lagi. Karena apa? Karena kelahirannya juga meningkat di sini dan kematian menurun. Nanti bisa juga naik lagi begini, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, itu mengikuti, itu nggak akan jauh-jauh dari carrying capacity-nya. Gitu. Oke, lanjut. Nih, ya, terus kalau kita lihat lagi, tadi kan ada pertumbuhan eksponensial sama pertumbuhan logistik. Terus juga kita lihat kurva kesintasan. Nah, ini berhubungan sama kurva kesintasan. Ada hewan yang semel parity atau Big Bang reproduction. Jadi mereka sekali ngeluarin anak tuh misalnya 300. Contohnya kayak ikan mola-mola. Ikan mola-mola sekali ngeluarin anak berapa? Ratusan juta. Puluhan juta mungkin. Mereka sekali ngeluarin anak puluhan juta. Tapi yang survive berapa? Paling cuma satu dua. Itu namanya semel parity. Jadi awalnya banyak, yang survive-nya dikit.
Jadi mereka mikir nih, kita coba buat anak yang banyak, biar kemungkinan anak kita yang hidup tinggi. Ini berbeda sama yang selanjutnya yaitu heteroparity. Heteroparity itu mereka sekali bereproduksi itu tuh sedikit. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak mungkin gajah. Gajah sekali reproduksi sekali beranak anaknya satu doang, tapi anak tersebut kemungkinan hidupnya tinggi karena ada parental care. Dan juga mereka itu hamil bukan cuma sekali, berkali-kali untuk mendapatkan anak itu. Nah, semel parity itu kemungkinan reproduksinya itu sangat kecil dan juga dikit. Karena mereka habis reproduksi itu kemungkinan besar bakal mati. Contohnya kayak apa? Contohnya mungkin kayak kalau kita lihat serangga nih, serangga habis bertelur kemungkinan besar bakal mati, bakal mudah mati. Beda sama gajah, gajah bereproduksi sedikit, anaknya sedikit, yang hidup kemungkinan anak tersebut hidup itu tinggi. Jadi mereka ini secara mudahnya lah kalau kita sebut yang female parity itu parental care-nya sedikit. Ataupun orang tuanya itu nggak ngurusin anaknya. Terserah anak kita mau gimana. Kalau heteroparity itu orang tuanya ngurusin anaknya. Itu. Mungkin aku ngasih satu fun fact. Kalian tahu cicada nggak? Cicada itu tonggeret bahasa Indonesia. Tonggeret itu mereka hidupnya female parity. Nah, female parity mereka sekali beranak itu banyak tapi di dalam tanah. Terus 17 tahun sekali mereka itu baru naik ke dunia atas. Dalam tanah 17 tahun mereka naik ke dunia atas. Dalam jumlah yang ratusan ribu. Jumlah yang ratusan ribu lalu mereka gimana cara survive? Mereka selanjutnya di atas, ketika mereka di atas tanah, mereka itu langsung reproduksi, langsung bikin telur. Habis itu mereka itu jumlahnya kan banyak. Mereka nggak ada defensif sama sekali. Dan daging mereka itu enak bagi hewan-hewan yang makan serangga. Mereka nggak ada defensif, jadi ketika mereka jumlahnya banyak, boom, sekali banyak, reproduksinya juga banyak, telurnya otomatis juga banyak, tapi yang dimakan juga banyak. Nah, itu membuat sebuah keseimbangan atau equilibrium. Aku lupa nama defensifnya itu apa. Pokoknya itu nanti mungkin kalian ngebahas itu kalau misalnya kalian udah pelatnas. Oke, Jod. Ya ini semi parity sama heteroparity. Semi parity itu yang tadi, yang sekali punya anak itu banyak, sedangkan heteroparity itu sedikit. Semi parity itu one time reproduction, sedangkan heteroparity itu repeat berkali-kali. Nah, selanjutnya ini seleksi ataupun populasi itu tergantung terbagi menjadi dua faktor, yaitu density dependent sama density independent seleksinya. Kalau misalnya density dependent, itu populasi banyaknya populasi itu tergantung oleh populasi itu sendiri. Contohnya kayak apa? Kematian ataupun yang lainnya. Cash selection itu singkatnya itu kualitas. Jadi ya populasi density-nya itu tetap ataupun logistik lah. Kalau misalnya air seleksi itu kurvanya eksponensial karena sekali ngeluarin anak itu banyak dan faktor yang ngebuat mereka itu density independent. Nah, kita luruskan dulu. Density independent dan density dependent itu kalau misalnya density dependent itu adalah faktor yang membatasi populasi, itu faktornya eksternal atau enggak terdepend atau enggak ketergantungan sama yang namanya density. Density itu kan kepadatan. Kalau misalnya density dependent, contoh faktornya apa? Kebakaran hutan ataupun mungkin perburuan massal ataupun bencana lainnya. Itu density independent factor yang mengurangi populasi tapi nggak tergantung dari banyak populasinya. Sedangkan ada yang konsep lainnya yang namanya density dependent. Density dependent ini artinya pembatasan populasi itu tergantung oleh kepadatannya. Berarti kepadatan populasi itu tergantung oleh sumber daya. Jadi mereka itu kompetisi supaya dapat sumber daya.
Nah, yang nggak dapat sumber daya gimana, Bang? Dia bakalan mati. Karena bakalan mati berarti populasi tersebut itu bakalan lurus aja. Nah, ini yang menyebabkan density dependent. Jadi populasi itu dibatasi oleh singkatnya carrying capacity. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Ada air selection sama air selection organism. Kalau air selection itu biasanya dia tuh kecil, terus dia tuh nggak pakai banyak energi dan seterusnya kalian bisa baca di sini. Kita hapus dulu. Nah, kalau misalnya K singkatnya ini dia tuh K artinya kualitas. Jadi organisme yang mementingkan kualitas. Jadi mirip kayak organisme yang heteroparity. Mereka ini bereproduksi cuman mereka bereproduksi berkali-kali tapi anaknya itu dijaga. Anaknya itu kemungkinan hidupnya bakal tinggi. Sedangkan air selection itu anaknya itu kemungkinan matinya tinggi tapi jumlah anaknya juga banyak gitu. Oke. Nah, ini tadi. Oke, kita skip metapopulasi, kita skip. Nah, ekologi komunitas. Nah, ingetin aku ya nanti 30 30 menit lah ya. Ya, 30 menit sebelum 30 lewat 20 lewat 30 nanti kita bahas soal aja. Nah, ini adalah community ekologi. Community ekologi itu ekologi ilmu tentang lingkungan yang membahas tentang komunitas. Oke. Nah, di sini kita ngebahas apa aja? Ada yang namanya foundation species nanti. Terus ada kita bahas juga tentang interaction between species sama disturbance. Interaksi antar spesies itu bisa ada kompetisi, eksploitasi ataupun positif. Kompetisi itu berarti satu sama lain itu saling memberikan efek negatif. Kalau misalnya eksploitasi, ya kalian tahu sendiri kalau misalnya satu organisme nih, misalnya menghancurin sumber makanan organisme kedua. Nah, itu berarti eksploitasi. Sedangkan positif antar organisme itu saling mendukung. Disturbance itu gangguan. Oke, sebentar aku minum dulu ya. Minum guys. Oke, lanjut. Nah, ini interaksi antar spesies, interspecific interaction. Ingat ya, inter itu antar, sedangkan intra itu antar tapi di dalam sesuatu. Contohnya intramuskular, berarti di dalam muscle. Intermuskular di luar muscle. Nah, competition. Competition itu sama-sama negatif. Jadi misalnya kompetisi mendapatkan makanan, otomatis A memberikan efek negatif ke B, B memberikan efek negatif ke A supaya dapat makanan. Kalau predasi, satu positif, yang karnivora dapat positif, yang herbivore dapat negatif. Herbivore juga begitu. Simbiosis ini mungkin kalau udah tahu parasitisme, mutualisme, komensalisme. Nah, sedangkan fasilitasi itu memberikan efek positif ke organisme lain. Contohnya kayak misalnya suatu rumput memberikan nutrisi ke rumput lainnya supaya bisa tumbuh. Tuh, oke. Bisa plus nol, bisa plus plus. Ini relung, konsep relung kalian udah tahu kan? Mau kita skip apa mau kita bahas relung? Predasi apakah harus membunuh? Predasi dari kata asal katanya predator. Apakah harus membunuh? Bisa jadi. Karena predasi kalau kita lihat itu misalnya A memberikan predasi ke B. Berarti A kemungkinan akan membunuh B. Ataupun A akan menyakiti B. Bukan berarti membunuh, tapi kemungkinan besar predasi itu A akan makan atau membunuh B.
bisa juga menyakiti. Tapi kalau misalnya kamu bilang nih, plus min kan di situ, kamu bilang bahwa misalnya nih, monyet makan pisang yang masih pada pohonnya. Itu nggak bisa kita anggap predasi, tapi bisa kita sebut sebagai herbivori. Gitu. Iya gak sih? Ya benar ya. Bisa dianggap begitu. Relung gimana? Mau kita skip atau enggak? Apa mau kita bahas? Bahas relung. Oke, relung. Relung tuh istilah singkatnya tuh kayak tempat yang punya kita. Enggak, punya makhluk hidup tertentu. Contohnya nih, kita ambil contoh, ini mungkin, nah ini yang mudah nih. Jangan kita ambil yang ini. Kita pahami dulu yang sebelum. Jadi begini, kalau kita lihat, di sini ada yang namanya balanus sama talamus. Balanus itu punya realized niche di bawah dari si talamus. Nah, si talamus sebenarnya mereka tuh punya wilayah segini, dibatasi oleh si balanus. Niche tuh kayak wilayah lah, ya, wilayah. Nah, sedangkan kalau misalnya balanus hilang, si talamus itu akan melanjutkan memperbanyak wilayahnya hingga mengambil si balanus tadi. Nah, wilayah itu terbagi menjadi dua, realized niche itu di mana ada gangguan dan itu pokoknya aslinya kamu gitu. Aslinya wilayah asli dari suatu organisme. Contohnya talamus ini realized niche-nya itu di atas. Sedangkan balanus ini di bawah tapi suatu hari dia hilang digantikan oleh talamus. Mudahnya begini, kalau kita lihat nih, dunia, enggak ya dunia kan terbagi menjadi beberapa negara. Inggris, wilayahnya Inggris itu kan di Eropa kan, tetap di Eropa di tanahnya Inggris. Suatu ketika Inggris ini mau melakukan ekspansi ke Indonesia, misalnya Inggris mau menjajah Indonesia, sehingga Indonesia itu menjadi wilayahnya Inggris. Nah, pada saat itu berarti Inggris mempunyai sebuah fundamental niche. Jadi dia punya dua wilayah, wilayah Indonesia sama wilayah Inggris. Sedangkan wilayah Inggris kalau misalnya dia nggak menjajah apapun, itu namanya realized niche dari si Inggris itu sendiri. Nah, di sini niche itu adalah tempat tinggal atau wilayah dari suatu tempat. Contohnya di sini, misalnya nih, A Distichicus, tempatnya di pagar, terus Ricordi di atas pohon. Nah, mereka nggak akan lebih dari situ karena mereka udah punya wilayah-wilayah tersendiri. Bahas yang di GC, Kak. Ada ya? Bentar, cek dulu ya. Hmm. Oh ya, oke. Hmm. Ini mau dibahas sekarang atau bahas nanti ini yang dikirim Raya? Mau dibahas sekarang apa bahas nanti? Ketika kita mungkin selesai, tapi nggak mungkin selesai sih ini PPT-nya. Nanti Kak 2030. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya ada karakter displacement. Jadi, karena ada yang relung tadi, misalnya nih, di suatu pulau yang nggak ada apa-apa, dan di sana banyak sumber daya, kamu itu ngelepasin, misalnya burung parkit, kamu lepasin, set, nanti burung parkit itu ngambil tempat. Ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang tinggalnya di bawah, ada yang makan buah-buahan di atas. Nah, hal ini mengakibatkan sebuah eh, mekanisme yang namanya spesiasi.
Yang di bawah itu akan kebanyakan bakalan makan, mungkin, mungkin nih mereka bakalan makan serangga. Jadi kalau misalnya makan serangga, paruhnya bakal tajam, paruh tajam, terus mungkin tubuhnya ramping. Selanjutnya kalau misalnya yang di atas tanah, enggak di atas tanah, di atas pohon, makannya buah-buahan, kemungkinan besar mungkin paruhnya itu bakalan besar, terus tubuhnya gemuk. Nah, itu namanya kalau misalnya udah lama tuh, lama kelamaan mutasi 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 sehingga memberikan sebuah perbedaan yang signifikan antara kedua parkit yang kita introduksi tadi, maka kita bisa anggap bahwa itu terjadi sebuah mekanisme yang namanya spesiasi. Spesifiknya apakah spesiasinya? Spesiasi simpatrik karena kita di satu tempat yang sama. Gitu. Kalau di sini contohnya adalah finch, burung finch yang dilepaskan di Galapagos. Mereka awalnya satu, lalu lama kelamaan mereka itu menjadi sebuah populasi masing-masing yang berbeda. Mereka awalnya satu nih, tiba-tiba mereka pisah, perbedaan antar big-nya itu. Big-nya berbeda gitu. Karena perbedaan tadi fungsinya, ada yang untuk makan serangga, ada yang untuk buah, dan mengakibatkan sebuah populasi yang simpatrik. Ini spesies diversity. Diversitas dari sebuah spesies itu kita bisa lihat di sini, diversitas atau keragaman. Terbagi menjadi dua komponen, yaitu richness, yaitu ada berapa spesies di satu komunitas. Misalnya ada empat spesies, ada yang tumbuh pohon tinggi kayak A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Nah ini spesies richness. Ada lagi relative abundance. Relative abundance ini ada berapa populasi atau ada berapa pohon. Misalnya berapa pohon A dalam komunitas ini. Nah, itu relative abundance atau species abundance. Gitu. Nah, ini kita bisa hitung dengan yang namanya Shannon Index atau Shannon Winner Index dengan rumus P ln P. Oke. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, kalian mau ngerjain soal nggak? Nggak usah lah ya, udah bentar lagi waktunya ini. Nah, kalau di sini nih, kalian harus pakai sebuah rumus yang namanya PI, LN, PI. Nah, ini rumus Shannon Winner. Gimana cara mencari PI di sini? LN ini logaritma natural, ya. Jadi pakai aja kalkulator nanti ketik LN. Nah, itu ada di kalkulator. PI ini kalian carinya gimana? Cara mencari PI yaitu kita hitung dulu A ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5. Dibandingkan total semuanya. Total semuanya ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Anggap aja 15. 15 per 5. Jangan 15 lah, 20. Ya, ya 15 per 5. 5 per 15. Nah, ini kita dapat PI. Hasil dari ini. Itu PI. Nah, nanti PI ini kita kalikan sama logaritma natural. Baru kita kalikan lagi dengan PI. Enggak, sorry. Iya, ya. Ini logaritma natural dari PI dikali dengan PI. Tuh. Ini untuk menghitung Shannon Winner. Oke, Jod. Nah, ini tadi yang kita sebut jejaring makanan. Contohnya kayak ini, krill dimakan ikan, ikan dimakan seal, seal dimakan hiu. Gitu. Kenapa gak langsung pi kuadrat, Kak? Nggak bisa, karena begini. Aku nggak ada kalkulator dulu sekarang sini. Nah, gini ya. Jadi PI kan rumusnya tuh gini, PI ln PI. Nah, len pi yang di kiri, yang di kanan kalian ini itu satu kesatuan. Jadi ln
harus LN apa gitu. Nah, jadi ini kalian hitung dulu LAN P itu berapa, baru kalian kalikan dengan I, gitu. Jadi nggak bisa kalian langsung Pi kuadrat itu, karena mereka tuh terpisah gitu. Oke, lanjut. Nah, ini piramida makanan. Ada yang produsen primer, ada konsumen primer, terus ada konsumen sekunder, terus konsumen tersier, sama kuartener. Ini kalau misalnya ada empat. Yang bisa kita lihat tadi ya, udah. Ya ini tadi udah kita bahas di awal-awal. Ini juga udah. Nah ini, kontrol dari sebuah jaring-jaring makanan itu ada dua. Ada bottom up atau top down. Kalau bottom up itu yang ngatur dari abundance atau pokoknya yang ngatur jaring spesies ini itu adalah produsennya. Itu bottom up. Contohnya kayak misalnya mereka nih ngasih itu dikit, apa makanan dikit. Contohnya nih mereka ngambek kasih makanan dikit. Nah itu bottom up control. Terus top down control apa? Yang ngaturnya itu adalah organisme yang ada di atas. Contohnya hiu di sini. Misalnya nih, hiu tiba-tiba mereka moodnya pengen makan banyak berang-berang. Set, makan berang-berang, otomatis nanti ke bawah ke bawahnya juga bakalan nggak selaras lagi, nggak stabil lagi. Karena apa? Karena atas yang mengontrol gitu. Itu bottom up sama top. Nah, tadi di sini terbagi menjadi terestrial sama marine. Fun fact, kalau misalnya kita lihat piramidanya, piramida, kalau kita lihat piramida itu apa sih? Piramida jumlah populasi. Yang terestrial itu kemungkinan besar segitiga biasa, segitiga ngadep ke atas. Sedangkan, enggak, sorry. Kebalik. Keliru. Nah, kalau misalnya di terestrial itu biasanya segitiga kebalik. Segitiga kebalik apa ke atas? Oh enggak, bener. Ya, kalau misalnya di terestrial, dia segitiganya ngadep ke atas. Sedangkan kalau misalnya di marine, dia ngadep ke bawah. Karena apa? Karena kalau misalnya di terestrial, plannya itu banyak, tapi konsumen paling akhirnya itu dikit. Hmm. Ini piramida biomasa. Jadi kalau misalnya di terestrial, biomasanya itu yang punya produsen itu sangat tinggi, pohon. Sedangkan kalau misalnya biomasa dari plankton itu sangat rendah. Berbeda sama yang di terestrial tadi. Jadi piramida biomasanya itu kemungkinan besar bakalan terbalik. Kalau misalnya di marine. Ada yang tahu lagi nggak di mana piramida biomasa yang terbalik selain di marine? Ada yang tahu nggak di mana piramida biomasa itu bisa terbalik? Ya mungkin aku langsung jawab aja. eh Hipotesisnya itu adalah di savana. Kemungkinan besar di savana karena itu jarang ada produsen. Jadi piramidanya itu juga bakalan kebalik. Oke. Nah ini ada spesies. Spesies itu terbagi menjadi tiga. Ada yang foundation. Foundation ini inti dari spesies-spesies. Kalau misalnya nggak ada dia, nggak ada yang lain gitu. Terus ada keystone. Keystone ini dia pokoknya berperan besar dalam komunitas. Contohnya dia berperan misalnya menghasilkan udara ataupun ini disaster ini tadi.
Terus ada engineer, engineer ini yang mengubah sebuah lingkungan. Contohnya apa? Berang-berang. Berang-berang di sini bisa mengubah bahkan arus sungai. Bentuk sungai itu bisa diubah oleh berang-berang. Yang awalnya bentuknya lurus, ketika ada berang-berang, kemungkinan besar sungai tersebut bisa menjadi sungai yang belok berkelok-kelok gitu. Berarti top down bisa dibilang nutrisinya unlimited. Enggak, walaupun dia top down, nutrisinya itu tetap punya yang bawah. Atau mungkin kita bisa bilang bukan unlimited, tapi nutrisinya stabil. Kalau nutrisinya unlimited, otomatis ya nggak akan, bukan nggak akan ada itu sih, tapi ya bakal banyak banget sebuah produsen yang akan ada. Kalau misalnya nutrisi unlimited. Ini disturbance, suksesi, suksesi, keystone tadi gimana Kak? Oke, kita ulangnya. Keystone tadi itu adalah sebuah spesies yang dimana spesies ini kalau misalnya nggak ada dia, lingkungannya itu bakalan sedikit makhluk hidupnya ataupun rusak lah. Contohnya kayak apa? Contohnya mungkin di sini kan ada dia ngambil sebuah bintang laut. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya ada bintang laut, kehidupan di sana tuh tinggi, bagus gitu. Ketika ada bintang laut ini, kehidupan di sana rendah. Karena apa? Bisa jadi nih, bisa jadi si bintang laut ini makan alga dan kematian alga tersebut memberikan pasokan oksigen yang lebih tinggi ke hewan-hewan yang ada di laut sehingga hewan-hewan yang ada di laut bisa bernafas dan bereproduksi dengan baik. Makanya spesiesnya naik gitu. Otter juga ya Kak. Otter aku kurang tahu. Otter juga bikin itu ya, bikin sarang kayak beaver gitu, yang sampai ngebolongin sungai. Jadi kan beaver, aku kurang tahu ya kalau otter. Mereka kalau misalnya bikin sarang mirip kayak beaver, berarti kemungkinan besar iya. Jadi misalnya beaver nih, sungai awalnya gini, belok, beloknya gini. Terus si beaver nih bikin sarang di sini, sarang sehingga bisa jadi sungainya ini belok kayak gini. Makin lama beloknya gini, apa ataupun mungkin beloknya ke tempat lainnya. Karena apa? Karena si beaver tadi. Jadi mereka ini bisa jadi pengacau, bisa jadi pembantu dari sebuah ekosistem. Yang kayak engineer lah. Oke? Suksesi, suksesi kalian udah belum? Nyoba suksesi. Suksesi primer, suksesi sekunder. Ya sebenarnya ya udah sih. Ya, udah dikit ya. Udah sih. Piramida biomasa tadi. Oke, mau langsung ke soal apa kita bahas tentang suksesi? Gimana? Soal. Sabar. Kita pindah dulu. Oke, BTW ini jaket ibu guys. Jaket pelatnas sih sebenarnya. Nah, ya ini soalnya. Nah, ini soalnya jadi kalian baca dulu selama 3 menit. Ya, 3 menit. Ya, 3 menit. 4 menit lah, 4 menit. Baca lalu kita bahas bareng-bareng, oke? Silakan. Aku mau ngambil minum dulu ya. Nanti kalau kamu udah tahu kunci jawabannya bisa langsung send aja.
Oke, ya, waktu kalian habis. Kita bahas, kita cek apakah kalian ada yang bener nggak di sini. Kita lihat jawaban kalian. Ada yang bener semua. Ada yang SBBBB, ada yang BBBS, ada yang BSBS, SBSB, B, ada sep 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 sep, ada besep besep. Ya. Oke, kita bahas. Seorang peneliti menguji produktivitas primer dari dua danau di Jawa Barat yang sama luasnya dan terletak berdekatan. Danau A diberi fosfor sebanyak 100 kilogram, sementara danau B adalah kontrol. Produktivitas primer bersih dari danau yang diberi fosfor 20% lebih tinggi dibandingkan danau kontrol. Jadi ada dua danau nih. Nih, danau A dikasih 100 fosfor, terus tiba-tiba jadi gede, makin banyak gitu. Sedangkan danau B, ini danau biasa doang, nggak dikasih apa-apa. Nah, terus kita kembali ke soalnya. Fosfor bukan merupakan faktor pembatas pada danau B. Fosfor di sini kan dikasih ke danau A. Nah, danau A ketika dikasih fosfor dan ternyata produktivitas primer bersihnya naik. Produktivitas primer bersih itu adalah energi yang dipakai oleh enggak, yang dikeluarkan oleh tumbuhan untuk trofik di atasnya yang udah dikurangin sama produktivitas yang dipakai oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi yang udah clear lah. Intinya kalau misalnya di ilmu ekonomi itu untungnya, bukan omsetnya, untungnya udah. Nah, di sini ternyata ketika A dikasih fosfor 20% lebih banyak, 100 kilo, akan menjadi lebih banyak, lebih tinggi itu produktivitas primer bersihnya. Nah, di sini kita bisa kasih kesimpulan bahwa kalau misalnya kadar fosfornya itu sedikit, produktivitasnya itu terbatas. Kalau misalnya kita kasih fosfor nih, misalnya nih, awalnya awalnya pas dikasih 100 fosfor, dikasih 100, misalnya 100 kilo fosfor, enggak, jangan 100 kilo. Misalnya nih, awalnya di suatu, misalnya di Danau B, dia cuma ada 1 kilogram fosfor. Sementara di Danau A ada 100 kilogram fosfor. Ternyata semuanya sama nih. Udah berdekatan, sama, iklimnya sama. Jadi kita anggap dari kata-kata ini yang berdekatan, terus juga sama luasnya. Jadi kita anggap semuanya itu nggak ada. Faktor-faktor lainnya itu nggak mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi di sini cuma fosfornya doang. Kalau misalnya dikasih 10 kilogram fosfor, dia naik 20%. Sementara yang nggak dikasih fosfor, dia nggak naik sama sekali. Berarti di sini apa? Berarti kalau misalnya di A, itu ada pembatas. Mereka itu dibatasin oleh sesuatu yang namanya fosfor. Kalau misalnya fosfornya itu kita tambahkan dan ternyata produktivitas bersihnya itu naik, berarti yang batasin mereka itu ternyata fosfor. Fosfornya kita naikin, produktivitasnya naik. Nah, pada saat itu berarti fosfor yang menjadi pembatas mereka berdua. Betul. Oke, jadi ini jawabannya salah karena ini fosfor adalah faktor pembatas. Oke, selanjutnya, kelimpahan produsen primer pada Danau A meningkat relatif terhadap Danau B setelah penambahan fosfor. Ini bener ya, udah jelas dari soalnya pun udah dijelaskan bahwa kelimpahan produsen primer karena produktivitas primernya itu naik, otomatis produsen primernya juga naik dong. Jadi ya benar. Produktivitas primer ini berarti naik karena apa? Bukan karena produsen primernya meningkat memberikan lebih banyak, tapi karena produsen primernya itu meningkat lebih banyak lagi.
berproliferasi lagi. Bukan cuman mereka memberikan produktivitas yang lebih banyak. Gitu. Oke, selanjutnya, sebagian besar fosfor yang ditambahkan akan berada dalam bentuk sedimen dan berputar pada jaring-jaring. Ya, ini jawabannya benar. Ada yang bisa kasih alasan nggak kenapa yang C ini benar? Yuk, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mau ada? Dimakan, fosfornya diangkut tumbuhan. Hmm, bisa jadi, tapi kurang tepat pasti. Jadi sebagian besar fosfor yang ditambahkan akan membentuk sedimen. Sedimen itu apa? Sedimen itu fosfor yang jatuh di dasar danaunya. Itu sedimen. Dan berputar pada jaring makanan. Nah, di sini berarti tadi kan fosfornya jatuh ke tanah. Di tanah ada apa? Mungkin banyak makanan ikan di sana. Mungkin plankton-plankton ada di bawah. Jadi karena makanan ikan itu ada di dasar, ikan makan itu lalu berput masuk ke jaring-jaring makanan, ya berarti fosfor tersebut sudah berputar di jaring-jaring makanan tersebut. Gitu. Ya, mereka menjadi endapan. Nah, jadi ini jawabannya benar. Jika diasumsikan semua nutrien tidak bisa bersifat toksik, maka suatu titik produktivitas primer menjadi konstan setelah ditambahkan fosfor dalam jumlah yang sangat besar. Kalau misalnya fosfornya kita kasih terus tuh, dari 100 kilo kita naikkan ke 200, 300, 400, 500, naik terus. Tapi di satu titik ada tumbuhan ini bakal jenuh, bakal capek gitu ditambahin fosfor terus. Berarti di titik itu ada yang menghalangi tumbuhan itu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Misalnya nih, contohnya, kalian punya pabrik. Di pabrik tersebut, kalian ini membuat sebuah mie. Mie itu kan perlu air sama perlu tepung. Di sini kalau misalnya kalian punya banyak tepung, punya banyak tepung sama air, banyak terus. Kalian tambahin terus, unlimited tepung sama airnya. Tapi produktivitas kalian tuh nggak nambah-nambah. Berarti apa yang bermasalah di sini? Yang bermasalah adalah berarti kemampuan mesinnya itu untuk membuat mie itu terbatas. Misalnya satu mesin cuma bisa membuat 50 kilo mie. Walaupun bahan kalian unlimited, ketika mesinnya cuma bisa memproduksi maksimal 50 mie, ya berarti nggak bisa lebih dari itu, karena itu batas maksimal dari mesinnya. Begitu juga ini, ketika tingkat fosfatnya kita naikkan terus, dengan asumsi fosfat itu nggak toksik, ada suatu hal pasti yang akan me- menahan supaya produktivitasnya itu nggak akan lebih tinggi lagi gitu. Jadi dari kesimpulan tersebut kita bisa tarik bahwa jawaban yang D itu benar. Oke, ada yang benar semua nggak nih? Saya yang benar semua nih. Si Gabriela bener semua, Rafael, Kamil Edward bener semua. Terus siapa lagi? Michelle bener semua. Laviona Hafa bener semua. Oke, lanjut satu soal lagi. Gimana? Jagonya 0,6. Semangat sistem Swiss. Waktu aku dulu masih belum sistem Swiss. Gas, satu soal lagi ya. Ya, mau soal A apa soal B? 47 atau 45? Monggo dipilih. Yuk, 47, 45, 47, 45. 45, 45, 47. Sama, satu sama ini, 45, 47. Jawaban terakhir, jawaban orang satu lagi dong. 4.
47, 45. Oke, ya, karena hasil voting jadi yang 47. Gitu. Oke, silakan dibaca soalnya baik-baik dan dijawab. Waktunya seperti biasa 4 menit. Oke, oke, sudah dua. BS katanya. Silakan, silakan. Baru 2 menit. Masih ada 2 menit lagi. Oke. Oh, masih 1 menit lagi. Masih semenit. Yang aku mau masukin gambarnya si Raya tadi. Oke, waktu habis. Ya, kita bahas. Apa nih? Jawaban kalian kebanyakan BSBS, ada yang BBSB, ada yang BBBS. Ya, oke, kita bahas. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan populasi domba liar di Tasmania sejak mereka diintroduksi manusia pada tahun 1820. Nah, di tahun 1820 sampai tahun 1840 ini reproduksi mereka eksponensial ya. Jadi naik cus meluncur. Tapi di suatu titik mereka turun seperti yang aku bilang tadi, jadi mereka terseleksi K. Tuh. Dan ada carrying capacity di sini di sekitar 1.700-an. Kita lanjut ke pernyataannya. Populasi domba liar di Tasmania langsung mengalami pertumbuhan secara eksponensial ketika mereka diintroduksi. Ini benar ya, jelas. Karena kalau kita lihat di sini, ini benar.
karena di tahun 1820 sampai ke 1840 sampai sini itu pertumbuhannya melonjak jauh drastis secara signifikan. Jadi ya jelas secara grafik. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, populasi domba liar mengubah strategi reproduksi mereka dari terseleksi K menjadi terseleksi R. Nih, kalau dari kalau misalnya nih kalian pakai teori tanpa melihat grafik, tapi sebenarnya eh, saran saya kalian baca grafiknya dulu. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau mikir langsung teori, sebenarnya nggak boleh. Tapi ya kalian pikir apakah domba itu bisa mengubah strategi terseleksi dari cuman selama 40 tahun? Ya jawabannya mungkin tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat grafik juga di sini, soalnya dari terseleksi K itu kan mereka harus punya parental care yang tinggi. Terus tiba-tiba jadi terseleksi R, tiba-tiba domba punya anak yang banyak. Nah, itu nggak mungkin kan kalau misalnya 40 tahun doang bisa buat seperti itu. Karena udah beda. Nah, kalau kita lihat juga di sini mengubah strategi reproduksinya dari K ke R. Dari K ke R. Ini dari K ke R aja udah sangat mencurigakan gitu. Tiba-tiba lahir 7 anak kan ada. Wah, benar sekali Anda. Terseleksi K menjadi terseleksi R. Kalau kita lihat di grafiknya, awalnya eksponensial, terus logistik. Nah, ini malahan harusnya kebalik ya. Kalau misalnya kita anggap domba itu bisa berubah reproduksinya. Tentunya kebalik. Harusnya R duluan. Kan? Harusnya mereka eksponensial dulu kan. R duluan. Yang Big Bang dulu kan. Itu tipenya. Baru yang K. Itu kalau misalnya kita anggap mereka bisa merubah strategi reproduksinya. Kalau nggak bisa, ya sudah. Berarti ini fix jawabannya salah. Oke, selanjutnya yang C. Ukuran populasi domba liar diatur oleh faktor yang bergantung kepadatan sejak 1850. Sejak 1850, berarti di sini. Nah, ukuran populasinya diatur oleh faktor yang bergantung kepadatan. Di sini ada suatu faktor, carrying capacity, yang membatasi mereka. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya sudah masuk ataupun sudah cukup, mereka itu bakal kompetisi untuk mencari sumber daya. Kompetisi ini yang mengakibatkan sebuah populasi akan bergantung kepada kepadatannya. Dan berarti kalau misalnya kita ambil teori itu, ini jawabannya benar. Karena mereka di sekitar 1800 ukuran populasinya itu tetap naik turun mengikuti si carrying capacity-nya. Berarti mereka diatur oleh faktor yang density dependent. Density dependent itu kan contohnya adalah tadi kompetisi untuk mencari makan. Nggak akan jauh-jauh dari carrying capacity. Kalau jauh dari carrying capacity berarti itu bukan dari density dependent tapi density independent. Selanjutnya yang terakhir, tidak ada pembatas kapasitas pembatas atau carrying capacity di populasi domba Tasmania. Ini jelas enggak ya, jelas enggak ya, karena di sini ada suatu faktor pembatas atau carrying capacity di ini tepatnya garis titik-titik ini sehingga domba tersebut nggak bisa populasinya jauh dari garis tersebut. Jadi ini jawabannya salah. Oke, BSBS. Oke, selanjutnya kita bahas lagi yang punya si Raya tadi. Akhirnya satu, alhamdulillah. Ya, yang terakhir, nah ini tadi. Ini tentang niche. Di sini ada realized nah, ya, niche paling kecil nih. Terus ini yang realized niche observed with intervention. Dan selanjutnya fundamental niche. Intervensi ini gangguan. Kenapa kalau misalnya ada gangguan, mereka malah lebih kecil?
lebih besar. Mungkin mungkin ya. Jadi ini kan kita lihat nih, environmental variable X sama Y. Ya, pokoknya ada faktor lingkungan lah. Ketika mereka punya gangguan, bisa lebih besar. Karena apa? Karena di sana tidak ada dominansi. Kalau misalnya nggak ada gangguan, dominansi itu terjadi. Dominansi terjadi membuat niche orang lain itu dominan terhadap kita sehingga niche kita itu semakin sedikit karena terjadi dominansi tadi. Sedangkan ketika ada gangguan, niche yang orang mendominasi tadi bakalan tidak bisa mendominasi dan realization niche kita bisa meningkat tuh. Nah, fundamental niche ini bakal meningkat juga, meningkat drastis karena kita punya wilayah tadi, wilayah kita semakin besar. Itu. Ngerti? Mengerti? Oke. Oke, udah jam 9. Ada yang pertanyaan sebelumnya? Mungkin aku juga minta maaf karena yang pertemuan 1 sama pertemuan 2 aku nggak bisa ngajar karena pertemuan 1 tuh kalau nggak salah kalian ada yang ikut open house FKUI nggak? Ada yang ikut nggak? Ada yang ikut nggak? Ulang Kak penjelasannya. Oh, oke oke oke. Ulang ya. Nah, jadi gini, kita abaikan environmental variabelnya. Kita anggap buletan ini tuh jumlah wilayahnya. Nah, di sini semakin kenapa di ketika niche itu punya enggak, sorry, kita ulang. Kenapa niche yang nggak ada gangguan itu punya wilayah yang lebih kecil daripada yang ada gangguan? Niche yang nggak punya gangguan itu bakal menimbulkan sebuah dominasi dari suatu spesies. Dominasi yang ada dari satu spesies tersebut akan mengakibatkan niche satu spesies lainnya itu bakalan hilang. Contohnya kayak apa? Contohnya ini. Contohnya kita mengintroduksi sebuah ikan, misalnya ikan arapaima ke sungai. Ikan arapaima kan punya kulit yang kuat, bisa tahan di segala medan, dan membuat ikan arapaima tersebut bisa mendominasi ikan-ikan lain, makan-makan ikan lain, karena dia nggak ada gangguan di sana, nggak ada yang mengganggu dia. Nah, ketika nggak ada gangguan tersebut akan mengakibatkan ikan arapaima makan-makan sehingga niche kita itu tadi akan semakin kecil, sangat kecil karena ada yang dominansi. Ketika ada gangguan, ikan arapaima tersebut nggak akan bisa mendominasi kita. Jadi ketika ada gangguan, dominansi dari suatu spesies itu akan berkurang. Dominansi berkurang, kita bisa tumbuh lebih baik, tumbuh lebih enak gitu. Gitu. Kenapa? Jadi itulah kenapa wilayahnya itu lebih besar dibandingkan yang tak ada gangguan. Sedangkan yang fundamental kenapa lebih besar? Karena di situ kita yang mendominasi, kita yang dapat tempat, kita yang menindas orang lain. Itulah kenapa wilayahnya lebih besar yang di fundamental. Oke, oke. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Intinya gangguan itu lebih tepatnya mengarah pada spesies yang dominan. Sebenarnya gangguan itu tuh nggak mengarah ke spesies yang dominan doang, tapi spesies kita juga. Tapi dengan adanya gangguan tersebut, keragaman itu bisa lebih terjadi gitu. Gitu intinya. Jadi kalau misalnya nih, apa ya misalnya? Jadi intinya begitulah. Jadi gangguan itu nggak ke it- si yang dominan doang, tapi ke kita semua. Bisa jadi ke kita semua, bisa jadi ke yang dominan doang. Bisa jadi dua-duanya sih. Bisa jadi ke kita doang, bisa jadi ke yang dominan. Tapi ya karena adanya gangguan tadi, yang dominan itu nggak menjadi dominan lagi sehingga niche-nya itu bisa berkurang.
Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kita akhiri. Ada lagi. Aman Kak. Oke. Ya, mungkin aku minta maaf ya karena pertemuan pertama itu aku lagi jadi panitia open house FKUI, jadi aku nggak bisa barengi kalian karena itu rapatnya sampai malam. Terus juga mungkin yang kedua tuh karena ada acara kaderisasi. Oke, mungkin oke, terima kasih atas partisipasinya dan selamat malam dan selamat beristirahat. Semangat untuk OSK tahun depan dan ya begitu. Selamat malam.